Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Puspasari dengan nomor NIM 18720501006. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Kali ini saya akan membuat video untuk penempuh ujian akhir semester 4 dengan mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Marianto MM. Menerapkan perhitungan pasal 24, 25, dan 26 adalah tema yang saya ambil kali ini. Selamat menyaksikan. Pajak penghasilan pasal 24. Peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri yang dapat mengurangi nilai pajak terutama yang dimiliki di dalam negeri. Batas maksimum kredit pajak. Batas maksimum kredit pajak dapat diambil dari yang terendah di antara tiga perhitungan ini. 1. Jumlah pajak terutang atau dibayar dari luar negeri. 2. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. 3. Penghasilan luar negeri atau penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Cara menentukan batas maksimum kredit. PT Anugerah Sejahtera memperoleh penghasilan neto dalam tahun pajak 2014 sebagai berikut. 1. Penghasilan luar negeri 5 juta dengan tarif pajak sebesar 35%. 2. Penghasilan usaha di Indonesia sebesar 3 juta. Maka jumlah penghasilan netonya adalah 5 juta ditambah 3 juta sama dengan 8 juta. PPh terutang pada dibayar luar negeri 35% dikali 5 juta sama dengan 1.750.000. PPh terutang menurut tarif pasal 17, 8 juta dikali 25% sama dengan 2 juta. Dalam kurung 5 juta dibagi 8 juta dikali 2 juta sama dengan 1.250.000. Dengan demikian, kredit pajak yang dikenakan adalah Rp1.250.000. Wajib pajak menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan 1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. 2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. 3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri dilakukan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. PPh pasal 25. Pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran oleh wajib pajak untuk setiap bulannya. Pajak penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2014 sebesar 50 juta. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 adalah 35 juta dengan rincian sebagai berikut. Pajak penghasilan yang dipotong pemberi kerja PPh pasal 21 15 juta. Pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain PPh pasal 22 10 juta. Pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak lain PPh pasal 23 2.500.000. Kredit pajak penghasilan luar negeri PPh pasal 24 7.500.000. Dasar pengenaan pajak atau DPP PPh pasal 25 50 juta diambil 35 juta sama dengan 15 juta. Maka angsuran pajak PPh pasal 25 setiap bulannya yaitu 15 juta dibagi 12 bulan sama dengan Rp1.250.000 untuk masa Maret 2015 sampai dengan Februari 2016. Masalah khusus menghitung PPh pasal 25. 1. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. 2. Apabila diterbitkan SKP untuk 2 tahun sebelum tahun SPT. 3. Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk 2 tahun sebelumnya. 4. Angsuran PPh pasal 25 jika SPT tahunan lebih bayar sebelum ada keputusan Dirjen Pajak. Sekarang pembahasan mengenai PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Wajib pajak dan objek pajak PPh pasal 26. Wajib pajak individu yang tinggal di Indonesia.
individu yang bertempat tinggal tak lebih dari 183 hari selama 1 tahun atau 12 bulan di Indonesia, serta perusahaan yang tidak dibangun atau berada di Indonesia, yang mengoperasikan usahanya melalui BUT di Indonesia, serta yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha suatu BUT di Indonesia. Objek pajak yaitu 1. Dividen, 2. Bunga, 3. Hadiah dan penghargaan, 4. Royalti, sewa maupun penghasilan lain yang berhubungan dengan harta, 5. Imbalan atau jasa, pekerjaan ataupun kegiatan lain, ya dan masih banyak lagi. Tarif PPh pasal 26, 20% dikali penghasilan bruto, dividen, royalti, sewa, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, bunga termasuk premium dan diskonto, hadiah dan penghargaan, keuntungan pembebasan utang, premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya, dan imbalan. 20% dikali perkiraan neto, 20% dikali 25% dikali harga jual, 20% dikali 50% dikali jumlah premi, 20% dikali 10% dikali jumlah premi, 20% dikali 5% jumlah premi. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, penghasilan berupa premi asuransi dan premi reasuransi. Premi dibayar, ditanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Premi dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi luar negeri. Penyertaan modal 20% kali penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh terhutang. Penyertaan modal pemberian aktiva tetap dan BUT investasi berupa aktivitas tidak berwujud. Contoh perhitungan pemotongan PPh pasal 26. Charles adalah warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Dia merupakan karyawan asing pada perusahaan PT AAA. Charles sudah tinggal di Indonesia selama 183 hari pada Juli 2020. Dia memperoleh gaji sebesar 20.000 US dollar per bulan. Kurs yang berlaku pada bulan tersebut adalah 14.500 per dolar Amerika Serikat. Maka perhitungan PPh pasal 26-nya adalah penghasilan bruto atas gaji 20.000 US dollar dikali 14.500 rupiah sama dengan 290 juta. Kemudian PPh 26-nya atas gaji adalah 20% dikali 290 juta sama dengan 58 juta. PT AC memiliki perwakilan di luar negeri. Dia mengasuransikan bangunan bertingkat ke PT XYZ yang merupakan perusahaan asuransi di luar negeri dengan membayar sejumlah premi pada tahun 2019 sebesar 2 miliar. Maka perhitungan PPh pasal 26 di PT ABC pada tahun 2019 adalah sebagai berikut. Perkiraan penghasilan neto 50% dikali 2 miliar sama dengan 1 miliar. PPh pasal 26 20% dikali 1 miliar sama dengan 200 juta. Sifat pemotongan atau pemungutan PPh pasal 26. 1. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia. 2. Penghasilan berupa dividen, bunga, termasuk premium, diskonto, premi swab, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya. 3. Penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Demikian paparan materi saya tentang perpajakan. Semoga bermanfaat, dan akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.